wacana dialog publik Muhammadiyah dengan 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dan sudah 2 pasang yang menyatakan akan hadir. Pasangan Amin sudah menyatakan hadir, dan kemudian pasangan Ganjar Mahfud juga menyatakan hadir. Yang belum ada kabar Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ciut nyali lawan debat Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran tiba-tiba batal hadir di acara uji publik Capres-Cawapres PP Muhammadiyah. Takut babak belur ya? Ya Pak Mukti, podiumnya sudah disiapkan dan katanya hanya boleh dipakai 3 orang, jadi eman-eman kalau nggak dipakai nih podiumnya Pak Mukti. Jadi kalau kemarin sempat beredar bahwa Muhammadiyah menyampaikan aspirasinya kepada Ganjar Mahfud, itu salah satu, kita menyampaikan aspirasi kepada semuanya. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. PP Muhammadiyah akan menggelar uji publik untuk 3 paslon Capres-Cawapres yang akan bertarung dalam Pilpres 2024. Masalahnya, Prabowo ternyata tidak bisa hadir pada 21 November 2023. Alasannya menurut Nusron Wahid, Prabowo ada tugas negara di tanggal tersebut. Kata Nusron, tanggal 21 November ada tugas negara. Bapak harus bertemu dengan Menteri Pertahanan Singapura dan bertemu dengan Perdana Menteri sama Bapak Presiden Singapura di Singapura. Katanya sih mau negosiasi waktu, tapi memang belakangan ini Prabowo jarang hadir di acara semacam ini ya. Kalau tidak salah, sempat 2 kali tidak hadir dengan berbagai alasan. Tapi menurut saya Prabowo tidak usah datang sajalah, ketimbang nanti blunder dan kelihatan gugup, lalu menjawab asal-asalan seperti anak sekolah yang belum belajar untuk persiapan ujian. Kan nggak lucu ya kalau misal Prabowo kebingungan menjawab, lalu joget-joget nggak jelas seolah dia itu gemoy. Untuk menutup, padahal bisa jadi itu adalah strategi branding untuk menutup masa lalunya atau sifat aslinya, supaya Gen Z tidak tahu yang sebenarnya. Bagi yang kenal Prabowo sejak 2 Pilpres sebelumnya, pastilah sudah tahu sifat dan karakternya bagaimana. Sekarang juga banyak yang masih sadar kok, kalau strategi julukan gemoy itu cuma branding doang, tak bisa menutupi karakter asli yang sudah menjadi bawaan selama puluhan tahun. Menggemaskan apaan? Coba deh tanya soal isu-isu yang bikin dia terjepit. Lama-lama juga bakal kelihatan kok sifat aslinya. Mau pakai julukan gemoy kek, mau pakai karakter santun dan tobat gebrak meja kek, mau pakai narasi tegak lurus Jokowi kek, banyak yang tidak akan percaya. Tapi kenapa tidak suruh Gibran gantikan saja? Nusron menyebut ketidakhadiran Prabowo tanggal 21 November tidak akan digantikan oleh Gibran selaku cawapres. Ia berkata, sama-sama ada acara ya, karena kalau pas tanggal 21 itu Mas Gibran pertama tidak cuti, yang kedua Muhammadiyah kan organisasi besar. Harus kita tempatkan yang terhormat, jangan sampai yang datang wakilnya. Kalau bisa orang nomor 1 yang hadir. Halah, ngeles. Di sisi lain, Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menyatakan tidak bisa menghadiri acara dialog publik yang digelar PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surabaya pada Jumat 24 November. Gibran mengaku pada hari itu dirinya ada agenda lain. Namun Gibran tidak menjelaskan agenda lain apa yang menyebabkan dirinya tidak bisa hadir dalam dialog publik tersebut. Gibran mengatakan yang akan menghadiri dialog publik tersebut adalah Capres Prabowo Subianto. Hahaha, kenapa? Takut ya? Ya elah, cemen amat. Lebih baik gitu sih ya, malah lebih parah kalau suruh cawapres yang datang. Bisa kena sikat habis-habisan lalu pulang ke rumah dan trauma. Kapok ikut debat, tapi dia tidak akan pernah bisa mangkir debat resmi cawapres dari KPU nanti. 2 kali, siap-siap sajalah. Kalau bisa ikutan kursus atau bimbingan debat, kayak calon mahasiswa ikut bimbingan belajar supaya bisa lolos ujian masuk perguruan tinggi. Bagaimana menurut Anda? Aku disebut deh. Siap. Ya aku soalnya nggak ikut. Ya alhamdulillah ya kalau diberi kepercayaan ya selaku prajurit ya apapun kita lakukan. Ini pesannya seperti apa Pak untuk para nanti relawan ataupun pendukung? Ya. Sudah ada komunikasi dengan parpol nggak sih Pak? Itu belum. Ini kan urusan serah ya. Nanti bagaimana proses politik berikutnya kita ikut. Orang dekat Jokowi beri sinyal kuat dukung Ganjar Mahfud. Muldoko bela anak buah yang tak mundur dari KSP usai dukung Ganjar. Kode keras nih. Saya tidak tahu ya seperti apa perjuangannya, tapi yang saya lihat sepertinya militan begitu memperjuangkan. Ya, kalau itu diberi kesempatan ya kita gas aja kan begitu aja kan gitu.
Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Kepala Staf Kepresidenan KSP Muldoko membela Deputi 5 KSP Jaleswari Pramodawardhani yang tidak mengundurkan diri setelah menjadi tim sukses Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024. Muldoko tidak masalah apabila ada anak buahnya yang mendukung calon tertentu di Pilpres. Ia mempersilahkan jika ada yang mau mundur atau tidak setelah menjadi tim ses kandidat tertentu. Muldoko berkata ada pula sejumlah pejabat KSP yang mengundurkan diri jelang pemilu 2024. Salah satunya Juri Ardiantoro yang undur diri dari jabatan Deputi 4 KSP karena masuk tim ses Prabowo Gibran. Ia memastikan dinamika politik menjelang pemilu tak akan mempengaruhi kerja KSP. Muldoko meminta anak buahnya untuk bekerja terus untuk publik. Sebelumnya 2 pejabat KSP menjadi tim ses dalam Pilpres 2024. Juri Ardiantoro menjadi tim ses Prabowo Gibran, sedangkan Jaleswari Pramodawardhani menjadi tim ses Ganjar Mahfud. Juri telah mengundurkan diri dari jabatan publik, sementara itu Jaleswari bertahan di jabatannya di KSP, meskipun sudah ditunjuk sebagai Deputi Inklusi TPN Ganjar Mahfud. Melihat respon Muldoko yang membiarkan dan membela deputinya setelah mendukung pasangan Ganjar Mahfud, menandakan jika Muldoko sangat mendukung pencapresan Ganjar Mahfud. Karena sebelumnya, Muldoko ini sempat memberikan sinyal positif ketika ditanya soal kemungkinan untuk menjadi kandidat bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo. Menurut dia, yang terpenting ia tidak menawarkan diri pada pihak yang membutuhkannya. Muldoko juga sempat mengunggah foto bersama Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, pada akun Instagramnya @dr_muldoko. Foto itu diunggah pada 13 Juni 2023 silam. Di sisi lain, Muldoko menyiratkan bakal berkecimpung dalam kontestasi elektoral mendatang, tapi ia tak mengungkapkan dengan pasti poros mana dan posisi apa yang akan diisinya. Dan melihat manuver juga respon positif dari Muldoko, menandakan bahwa Muldoko memang akan mendukung Ganjar Mahfud. Memang, Ganjar Mahfud memang pilihan yang tepat, bukan hanya masyarakat kelas menengah ke bawah, tapi juga menengah ke atas. Ganjar Mahfud selalu mengusahakan untuk bersih dari tindakan yang melukai kepercayaan rakyat. Seperti halnya sikap tegas mereka untuk memerangi tindak pidana korupsi di tanah air. Ganjar mengaku tak bisa kompromi dengan yang namanya korupsi. Dalam pemerintahan 10 tahun terakhir, banyak upaya digelorakannya untuk memerangi penyakit berat negara itu. Segala macam bentuk korupsi dari pemberian hadiah yang berpotensi menjadi gratifikasi ditolaknya mentah-mentah, hingga berlanjut dalam pemerintahannya dengan meniadakan budaya setoran, memberantas pungli dalam segala sektor, jual beli jabatan yang menimbulkan nepotisme dan bentuk lainnya. Begitu pula dengan Mahfud MD yang selalu menjadi wasit bagi pejabat pemerintah. Kunci keduanya dapat konsisten menggaungkan anti korupsi adalah hidup yang sederhana dan ingat akan kepercayaan yang sudah disampaikan oleh rakyat. Ganjar Mahfud lahir dari rahim rakyat biasa, tahu susahnya hidup, jadi tak mungkin mengkhianati kepercayaan rakyatnya, hanya melayani dengan tulus yang bisa membawa kesejahteraan dalam hidup rakyat. Terbiasa hidup sederhana, tak mudah membuat mereka terlena terhadap kenikmatan dalam jabatan. Seperti yang diingatkan Ganjar kepada publik bahwa jabatan itu amanah, tak perlu dikejar karena itu takdir. Cukup dengan mengusahakan jika kesempatan itu didapat. Banyak irama yang ditemukan dalam diri mereka. Ya, memang tidak diragukan lagi. Mereka adalah pejabat yang punya suara tegas dalam berpolitik, bukan abu-abu. Di hadapan para pengusungnya dan didampingi Mahfud, Ganjar menyampaikan pesan panjangnya tentang bagaimana nanti gambaran dia membawa akselerasi dalam pembangunan negara. Semua terangkum dalam melayani rakyat dengan tulus ikhlas. Bagaimana menurut Anda?